Baik, pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas salah satu kuliah yang ada di LMS Ono Center RID, terutama kuliah tentang sistem operasi. Ini ada kuliah sistem operasi, OS. Eh, eh, bagi Anda yang kuliah di informatika atau di kampus kadang-kadang diajarkan sistem operasi. Cuman kebanyakan di kampus-kampus itu kayaknya konsepnya sistem operasi itu konsepnya seperti apa sih, cara kerjanya seperti apa. Tapi di kuliah-kuliah itu jarang diajarkan cara membuat sistem operasi itu sendiri dari nol. Maksudnya dari source code segala macam, bagaimana cara ngompilnya, bagaimana cara nge-tune sistem operasinya, bahkan sampai membuat sistem operasi Android sendiri untuk handphone. Di kuliah ini ya mungkin agak beda dari kuliah yang ada di kampus seluruh Republik Indonesia. Saya berani ngomong kayak gitu soalnya jarang banget dosen yang ngajarin cara bikin sistem operasi dari source code, terus ngeformat handphone Android yang Anda punya dan sebagainya, ganti sistem operasinya dan sebagainya. Jadi ini kuliah yang jarang dikasih sih sebenarnya. Ini kuliahnya levelnya S1 sebenarnya, waktu itu saya kasihnya di S1, di S2 saya tidak pernah ngasih lagi kuliah yang ini. Baik, kita akan lihat isinya. Bagi Anda yang mau belajar sistem operasi itu sendiri, ini karena kita akan membuat sistem operasi, jelas bukan Windows yang diajarkan tapi Linux. Bukunya ada di perpustakaan saya di bagian Linux, LLHICKL, ini dia Linux. Ini buku-bukunya ada di sini tentang kernel itu seperti apa. Sistem operasi adalah kernel kalau di Linux. Ini bukunya, buku kernel Linux apa? Kernel module programming guide, kernel internals, kernel in a nutshell. Ini benar-benar sistem operasi beneran. Linux kernel hacking. Nah ini udah bagaimana ngehack sistem operasi dalamnya. Ini udah coding semua sih, asli coding ini. Serem sih. Makanya jarang ada dosen yang ngajar seperti ini. Ini dosen gila yang ngajar kayak gitu. Tapi akibatnya mahasiswa saya berhasil bikin sistem operasi Android sendiri segala macam. Oke, balik lagi ke sini. Jadi di kuliah ini pertama-tama mungkin sejarah sistem operasi itu apa, cara kerja sistem operasi secara umum seperti apa. Oke, interupsi itu apa, mode yang dipakai di sistem operasi, memory management, virtual memory, multitasking, disk access, file access, device driver. Di sini ada beberapa rekaman YouTube-nya juga yang saya buat. Ada yang saya buat, ada yang nge-link aja ke YouTube bahasa Inggris. Kemudian mulai masuk ke command line di Linux. Jadi mulai make Linux ini, jadi kuliah sistem operasi ini sama sekali tidak pakai Windows, kita pakai Linux bener-bener. Di sini belajar command line di Linux, perintah-perintahnya ls, dir, mkdir, rmdir dan sebagainya, psax, top, hard top, entop, ifconfig, netstat dan sebagainya. Ini perintah-perintah sistem operasi ini diajarkan di pertemuan ketiga. Oke, kalau mau belajar juga ada YouTube-nya di sini. Bagi Anda yang mau ikut kuliah ini bisa masuk ke sini ya, LMS Ono Center RID/Moodle. Nanti akan saya tambahkan, kalau mau masuk sendiri juga bisa tanpa password sebetulnya. Kemudian mulai diajarkan tentang repository dan instalasi software di Linux, software yang udah jadi, bagaimana cara installnya dari source code. Jadi bedanya sama Windows dan sebagainya, kita bisa install software dari source code-nya. Jadi ada source code-nya bahasa C, bahasa Python segala macam. Terus kita bisa jalankan di Linux. Oke, repositorinya gimana cara ngoperasiinnya, bagaimana cara membuat repositori lokal di server lokal juga diajarkan di sini. Kemudian mulai diajarkan partisi harddisk dan instalasi Linux. Bagaimana membackup image harddisk di laptop segala macam, dan membuat USB flash disk supaya bisa jadi live USB. Kalau mau iseng juga sistem operasi Linux ini saya di salah satu server saya kebetulan yang lagi saya operasikan sekarang itu sebenarnya yang ini nih. Nah, waktu tadi kita ngelihat nah ini ada di server 92 iyalah 92 ini ups ya, ini server yang ini
Sistem operasinya bukan di hard disk, ini di flash disk sistem operasinya. Jadi sistem operasi servernya tidak pakai hard disk tapi pakai flash disk. Flash disknya 32 GB, 30 jadi sistem operasi. Oke. Jadi diajarkan di sini cara bikinnya segala macam. Kalau mau lihat YouTube-nya bisa dilihat di YouTube ini. Kemudian belajar shell programming. Nah, dalam sistem operasi kita bisa bikin script, kita bisa program si shell-nya itu sendiri. Kemudian mulai masuk ke aplikasi server. Ini bagian dari kuliah jaringan komputer juga sih sebenarnya. Jadi di atas tuh ada aplikasi yang biasa user, ada aplikasi server, kemudian mulai belajar virtualisasi sama cloud computing di sistem operasinya. Terus UTS. Ini materi yang enteng kategorinya. Sebelum UTS masih materi enteng. Sekarang kita masuk materi yang susahnya beneran. Setelah UTS mulai masuk ke compile kernel Linux dari source code. Source code-nya bisa kita ambil di kernel.org. Kernel.org. Anda bisa ngelihat, kalau mau iseng bisa lihat di Android yang Anda pakai. Di sistem kalau nggak salah ada information, info. Kemudian kita bisa lihat kernel yang dipakai versi berapa. Versi terakhir adalah 559. Kemungkinan kernel yang dipakai adalah 4 berapa belas gitu. Tapi Android yang baru kemungkinan pakai 559. Jadi handphone Anda yang Android itu juga sistem operasinya Linux juga sih sama. Jadi sebenarnya pada hari ini 2/3 layar dunia makanya Linux sih. Jadi hampir sedikit sekali. Windows cuma pakai 1/3 layar sih sebenarnya. Jadi 1/3 layar komputer handphone yang di dunia masih pakai Windows, tapi 2/3-nya pakai Linux. Konsekuensinya kalau kita bikin aplikasi di Linux lebih laku sebetulnya daripada pakai di Windows. Jadi cara compile kernelnya diajarkan. Kalau mau ngelihat YouTube-nya ada di sini YouTube-nya. Kalau kita dapetin Linux dalam bentuk CD-ROM ISO, kita bisa remaster, artinya kita bisa bongkar itu CD-nya. Kita bisa bikin CD yang baru lagi, itu namanya remaster. Kalau yang ini dari source code, ini dari CD yang jadi. Terus yang ini adalah compile sistem operasi buat router OpenWRT. Cara compile-nya, cara nge-flash, cara ganti sistem operasi di router diajarkan di sini. Oke, kalau mau ngeliat YouTube-nya, ini ada YouTube-nya juga. Kalau di Windows kita kenal driver, kalau di Linux kita istilahnya bukan driver tapi kernel modul. Di sini diajarkan cara membuat kernel modul atau driver itu. Sistem operasi perlu kita tune, kita jadwalkan kapan dia pegang keyboard, kapan dia pegang mouse dan sebagainya. Kita bisa ngatur schedule kernelnya di modul yang ini. Jadi ini ngatur schedule kernel. Kita juga bisa ngatur penggunaan input-output, hard disk, flash disk, jaringan, network, memori kita atur di sini. Dan kemudian kita perlu monitoring kerja sistem operasi. Ada apa sih dalam sistem operasi, siapa yang jalan, segala macam. Ini terutama dibutuhkan nanti kalau kita pegang server, kita juga harus bisa monitoring kerja sistem operasi server yang kita pakai. Terutama ini dibutuhkan untuk keamanan. Jangan sampai ada apa sih namanya? Trojan lah, virus lah masuk ke server yang kita pakai. Jadi kita belajar monitoring server yang kita pakai, Android yang kita pakai, bagaimana cara monitoringnya. Dan sebelum terakhir kita bisa mengukur sistem operasinya, seberapa kuat sih sistem operasi yang kita pakai di komputer kita atau di handphone kita itu. Performance-nya berapa kalinya ARM, prosesor ARM misalnya. Kalau kita punya laptop ini kekuatannya berapa dibandingkan server gitu kira-kira. Ini kita bisa ngukur semuanya di sini. Teknik ukurnya diajarkan di sini. Dan terakhir sebelum ujian akhir adalah belajar bikin sistem operasi Android sendiri. Di pengalaman saya waktu ngajar sistem operasi, nggak banyak anak yang berhasil bikin sendiri Android. Tapi mahasiswa saya ada yang berhasil, 3 orangan lah yang berhasil dari 120 anak, 3 berhasil. Dan akhirnya mereka bikin buku. Waktu disubmit ke LX Media, LX-nya bilang ini buku bagus sih, cuman kayaknya nggak banyak yang mau beli. Terlalu berat. Jadi kita perlu belajar banyak cara bikin sistem operasi. Bukannya apa-apa, supaya kita bisa bikin sistem operasi, bukan bisa pakai sistem operasi doang, tapi kita bisa bikin sistem operasi. Dan ini dibutuhkan kalau kita mau berdaulat, kita mau merdeka, kita mau bisa berdiri sendiri di Indonesia, kita harus bisa bikin itu semua sendiri.
Di kuliah ini diajarkan, jadi mudah-mudahan nanti Anda yang belajar di sini bisa sampai bikin sistem operasi sendiri. Terutama kalau mau iseng banget sih, kita ganti Android yang dipakai sih. Sekarang buat bikin sistem Android udah lebih enak daripada dulu. Jadi udah gampang banget, kita bisa ganti sistem operasi yang ada di handphone. Terutama mungkin handphone yang pakai Qualcomm sih, yang rada enak. Drivernya lebih kebuka Qualcomm. Kalau yang buatan Cina tuh kayak itu, yang Cina itu rada drivernya rada tutup, jadi susah kita mau bikin sistem operasi yang pakai prosesor Cina. Jadi sarannya kalau mau bikin sistem operasi mendingan beli yang Qualcomm gitu. Xiaomi misalnya itu Qualcomm gitu. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran buat Anda yang pengen belajar sistem operasi. Anda bisa akses di LMS Ono Center RID/model. Anda bisa bikin account, Anda bisa belajar di sistem operasi ini. Dan Anda kalau pengen copy buku-bukunya juga silahkan. Anda bisa lihat petunjuknya di LMS Ono Center Wiki. Terus masukin keywordnya ebook di bagian agak bawah, kedua dari bawah, di sini ada ebook. Jadi Anda bisa copy semua perpustakaan saya, selipin duit buat kirim balik tuh harddisk saja. Anda nggak perlu bayar apa-apa, bayarnya ini aja lah, ongkos baliknya aja. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Semoga kita bisa banyak bikin sistem operasi sendiri.